ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again, atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kesempatan saat sore hari ini kita bersama-sama akan mendengar kebenaran firman Allah. Mari sebelum kita bersama-sama mendengar kebenaran firman Allah, apa yang ingin Tuhan sampaikan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapakku adalah Bapa yang sangat setia. Bapakku adalah Bapa yang baik. Sore hari ini kami bersama-sama mempersiapkan tanah hati kami yang terbaik agar ditaburi oleh benih-benih ilahi. Benih-benih ilahi itu akan berakar dan bertumbuh mengeluarkan buah kebenaran dalam kehidupan kami. Kami siap mendengar apa yang ingin Engkau sampaikan pada saat sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, serta kekasih jiwa kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kesempatan saat sore hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran dari firman Allah. Kebangunan rohani bisa terjadi kembali sesudah masa pandemi kurang lebih 2 tahun yang terjadi di dalam bangsa kita Indonesia. Apakah bisa terjadi kebangunan rohani kembali, yaitu terjadi dalam kehidupan orang percaya? Saya berkata sesuai dengan firman Allah, bisa. Tentunya kita perlu tahu caranya. Melalui Rasul Paulus, ada cara yang harus kita lakukan, baik kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sebagai orang percaya. Kita sama-sama terlebih dahulu baca, karena cara yaitu yang diberikan oleh Rasul Paulus ini pernah disampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-14. Ayat ini berkata demikian: itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi saya jamin kebenaran firman Allah ini pasti terjadi. Kebangunan rohani itu pasti terjadi apabila kita, yaitu sesuai dengan apa yang Rasul Paulus katakan. Di dalam ayat ini dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Saudara, kalau dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur, orang yang tidur itu pasti ada batas waktunya. Saudara, kalau yaitu tidur tidak mempunyai batas waktu, ada 2 kemungkinan. Orang itu sakit, atau orang itu sesuai dengan firman Allah malas. Saudara, dan kemungkinan yaitu yang sangat dan sangat ditakuti oleh banyak orang, orang tidak bisa bangun itu karena sudah mati.
kebenaran firman Allah, memang saudara, manusia siapapun kita butuh yang namanya tidur. Tetapi apabila tidur berkelebihan, itu juga membuat badan sakit semua, dan itu tidak baik bagi kesehatan. Maka dari itu, saran dokter paling minim, bahkan paling sehat itu kita tidur 8 jam. Lebih dari itu, kalau kita tidak melakukan aktivitas selain badan kita sakit semua. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Allah mengatakan kita adalah pemalas. Firman Allah agar kita di rumah kita, di gereja kita, di lingkungan kita terjadi kebangunan rohani yang pernah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Itu bisa terjadi kalau kita menjadi orang percaya yang bangun dari tidur, tidak terlena karena masa pandemi. Masa pandemi kan membuat orang tinggal di rumah, membuat orang itu akhirnya malas apa-apa, isinya hanya tidur. Apabila orang itu tidur karena sakit, agar kita bisa bangun sembuh, saudara, tentunya ada sarana dan prasarana untuk kita menjadi sembuh. Tetapi kalau tidur, saudara, terus menerus, orang itu tidak sakit. Firman Allah katakan di dalam Amsal, kita sama-sama akan lihat Amsal pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9 hingga ayat yang ke-10. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Malas itu merupakan penyebab utama tidak terjadinya kebangunan rohani kembali. Baik itu tidur secara jasmani maupun tidur secara rohani. Kekasih-kekasih Tuhan, kita perlu tahu, sebab apabila orang itu bermalas-malasan, firman Allah juga mencatat apabila orang itu malas, saudara, dia tidur dalam, yaitu kerohaniannya, tidur dalam secara fisik, saudara-saudara. Firman Allah mengatakan di dalam Amsal pasal yang ke-18, ayatnya yang ke-9. Amsal 18 ayatnya yang ke-9. Ayat ini berkata demikian: orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Malas dalam ibadah, malas kalau kita sebagai orang percaya, malas membaca firman, malas berdoa, tanpa sadar kita sudah menjadi teman si perusak. Sekarang kalau kita sebagai seorang karyawan bekerja di salah satu perusahaan, kalau kita malas, saudara, itu pasti tidak menyenangkan majikan atau perusahaan itu, dan tidak lama pasti saudara akan dikeluarkan. Orang pemalas, saudara, itu akan sulit cari pekerjaan.
Dan perlu saudara ketahui, selain yaitu pemalas itu menjadi teman perusak, saudara, kita perlu tahu di dalam hal yang kedua, kalau kita menjadi pemalas, kita ini anaknya siapa? Bapa kita di sorga. Saudara, kebenaran firman Allah mencatat sampai sekarang Bapa di sorga itu tetap bekerja. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, kita ini malas berdoa, malas yaitu melayani, malas membaca firman, malas melakukan apa yang Tuhan perintahkan, berarti Bapa kita bukan Tuhan. Bapa kita adalah perusak. Firman Allah katakan perusak itu adalah iblis. Melalui kebenaran firman Allah, saya percaya setiap gereja-gereja, setiap persekutuan, setiap anak-anak Tuhan merindukan di dalam gereja ada satu kebangunan rohani kembali. Di dalam keluarga kita ada kebangunan rohani kembali. Maka dari itu, jangan menjadi teman perusak. Ayo bangun dari tidur. Sudah waktunya kita ini bangun. Firman Allah katakan, apabila engkau yaitu tidak bisa bangun karena sakit, saudara, firman Allah mencatat, mintalah agar Tuhan menjamah. Pasti ada kesembuhan. Saya melihat yaitu kisah dari mertua Petrus. Mertua Petrus ini sakit, tidak bisa bangun. Pada saat Tuhan Yesus datang, menyentuh, menjamah mertua Petrus ini, langsung dia bisa bangun dan kembali melayani. Itu tertulis di dalam ketiga Injil mengenai mertua Petrus. Tapi cara Tuhan Yesus membuat yaitu mertua Petrus ini juga berbeda cara. Kalau di dalam Matius 8 ayat yang ke-15, mertua Petrus itu bisa bangun dari tidur karena yaitu mengalami jamahan Tuhan. Dan kalau di dalam Injil Markus pasal 1 ayat yang ke-30, itu melalui berdoa. Jadi jamahan Tuhan itu membuat kita ini sembuh sehingga kita bisa bangun dari tidur. Dan di dalam Markus, melalui doa yang secara kontinu kita lakukan, kita pasti dilepaskan dari roh kemalasan. Dan di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 38, itu dikatakan mertua Petrus ini bisa bangun, bisa yaitu sembuh karena dia meminta kepada Tuhan. Jadi apabila kita tidak bisa bangun karena sakit, saudara, mintalah dijamah Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, mintalah kesembuhan. Dan apabila kita malas tidur, tidak mau bangun karena malas, saudara-saudara, kita perlu tahu, tadi yang pertama sudah saya katakan, yaitu kita teman perusak. Berarti Bapa kita bukan Tuhan. Tuhan saja, saudara-saudara, dikatakan oleh firman Allah, sampai sekarang dia tetap bekerja. Ayatnya di dalam Injil Yohanes
pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17. Ayat ini berkata demikian, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai pengerja, sebagai hamba Tuhan, kita malas, saudara. Kita tidak mau bangun dari tidur, saudara. Bapak kita bukan Tuhan, tetapi Bapak kita adalah perusak tadi. Saya bersyukur jemaat yang Tuhan percayakan di GPDI Kalvari Tiron belum pernah di dalam yaitu ibadah pujian penyembahan tidak ada yang hadir. Hujan seperti apapun ya saudara, paling sedikit yang datang 15 orang. Saya bersyukur mereka menyadari mereka bukan teman perusak. Mereka anak-anak dari Bapa yang harus rajin bekerja, yang harus rajin berdoa. Kekasih-kekasih Tuhan, maka dari itu kisah dalam Alkitab pun mengatakan Tuhan itu tidak pernah memanggil orang yang malas. Contohnya, Tuhan pada saat memanggil Musa, saudara, apakah Musa sedang tiduran? Apakah Musa sedang ongkang-ongkang kaki? Enggak. Dikatakan di dalam firman Allah, Musa pada saat itu sedang menggembalakan domba dari mertuanya. Saudara bisa lihat di dalam yaitu Keluaran pasal 3 ayat yang pertama di situ. Kita simak bersama. Keluaran pasal yang ketiga ayatnya yang pertama. Adapun Musa ia biasa menggembalakan kambing domba Jitro mertuanya, imam di Median. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Kalau kita baca ayat selanjutnya, Tuhan pada saat memanggil Musa, Musa dalam keadaan bekerja, saudara. Karena apa? Tuhan tahu persis memanggil pemalas itu tidak akan pernah bermanfaat, tidak akan pernah berguna. Dan Tuhan juga pada saat memanggil seorang nabi pengganti daripada Elia. Elia ini adalah seorang yang rajin bekerja. Pada saat dia bekerja membajak ladang, Tuhan panggil untuk menjadi seorang nabi. Kalau kita bisa baca di dalam 1 Raja-Raja, ini adalah pembuktian saja bahwa Tuhan tidak memanggil pemalas, tetapi Tuhan memanggil orang yang rajin. 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-19. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Arti melemparkan jubah ini, saudara, yaitu menyerahkan tanggung jawab. Jubah Elia itu adalah jubah seorang nabi. Kalau jubahnya dilemparkan ke seseorang, berarti orang yang menerima jubah itu siap melakukan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Pada saat Elia memanggil, yaitu diutus Tuhan untuk menggantikan Elia sebelum dia naik ke sorga,
Elia melemparkan jubahnya, yaitu kepada Elisa. Jadi sekali-kali Tuhan tidak akan pernah panggil dan memakai orang yang malas. Maka dari itu saya yakin, saya percaya, apabila seusai pandemi ini setiap pribadi, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan, yaitu tidak terlena di dalam dia tidur, saudara, saya percaya akan terjadi kegerakan. Amin. Saya percaya akan terjadi kegerakan di gereja-gereja di lingkungan kita. Dan sekarang itu kan di dalam, yaitu kisah seorang yang bernama Musa, bernama Elisa. Ada satu lagi yang mana menurut pandangan mata manusia dia adalah orang yang tidak layak dan tidak berkenan, tetapi dia memiliki hati yang berkenan, tetapi dia memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Seorang yang bernama Daud. Kenapa Daud dipanggil oleh Tuhan? Dan dikatakan firman Allah, Daud memiliki hati yang berkenan di hati Bapa. Saudara, karena Daud ini adalah seorang yang yaitu rajin, tidak pemalas. Pada saat Samuel datang ke rumah Isai, waktu itu Tuhan memilih siapa yang akan menggantikan Saul. Pada waktu itu Daud masih kecil, dikatakan pipinya masih kemerah-merahan. Apakah layak dia? Tetapi Tuhan tidak pernah melihat perangai secara fisik di luar kita. Tuhan melihat hati. Di dalam firman Allah, yaitu 1 Samuel pasal 16, ayatnya yang ke-11, di situ dikatakan, Daud pada saat diurapi, dia dipanggil pada saat dia sedang bekerja. Ayat ini berkata demikian. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Saudara, kalau dilihat Eliab memiliki badan yang tinggi besar, perawakannya layak duduk di kursi kerajaan. Tetapi kenapa Tuhan mencari orang yang tidak ada di dalam ruangan di mana, yaitu pada saat Isai mengadakan perjamuan makan? Kekasih-kekasih Tuhan, sekalipun kita mungkin tidak ada pada saat yaitu kita sedang bekerja, saudara-saudara melayani Tuhan, mungkin tidak dipandang oleh gembalamu, mungkin tidak dipandang oleh yaitu teman-teman seimanmu. Tetapi apabila engkau rajin bekerja, saudara, rajin, tidak pemalas, menjadi orang yang siap bangun, karena Tuhan tidak suka pemalas, saudara, maka panggilan Tuhan itu akan yaitu membuktikan bahwa di hari ke depan engkau siap dipakai oleh Tuhan. Saudara, ini adalah Raja Daud. Raja Daud tidak ada di dalam ruangan itu. Tetapi apa kata Samuel? Kita tidak akan makan sebelum anakmu itu datang. Di manakah dia? Firman Allah mencatat, sedang menggembalakan kambing domba. Jadi pada saat Daud diurapi itu masih sangat muda. Tetapi urapan Tuhan itu tidak akan pernah lenyap. Sekalipun Daud pada saat diurapi usianya masih sangat muda.
Sekarang itu dalam perjanjian lama. Bu pendeta perlu tahu itu dalam perjanjian. Di dalam perjanjian baru pun Tuhan saat memanggil orang tidak dalam keadaan orang itu malas, tidak dalam keadaan orang itu tidur. Di dalam kisah seorang yang bernama Simon Petrus, Tuhan panggil dia sedang dalam keadaan yaitu menebarkan jala. Di dalam yaitu Matius pasal 4 ayatnya yang ke-18. Ayat ini berkata demikian. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Jadi Tuhan panggil orang yang intelektual pun Tuhan pilih orang yang tidak malas. Tuhan yaitu pilih dan panggil orang yaitu sebagai rakyat jelata. Saudara, kalau kita lihat siapa Simon ini, pekerjaannya seorang nelayan. Saudara, dipanggil Tuhan bukan pada saat dia tiduran di dalam perahu, enggak. Sedang menebarkan jala, sehingga dia dijadikan menjadi penjala manusia. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang kenapa sih kita ini harus bangun dari tidur? Roma 13 ini yang ketiga. Roma 13 ayatnya yang ke-11. Ayat ini berkata demikian. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Saya ulangi, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Jadi waktunya datang keselamatan dalam hidup saya dan saudara sudah tidak lama lagi. Karena kalau kita melihat keadaan dan situasi zaman, tidak lama lagi Tuhan akan datang. Mungkin bagi orang dunia, saudara, kedatangan Tuhan itu merupakan hal yaitu yang membuat mereka binasa. Tetapi ingat, bagi kita orang percaya, kedatangan Tuhan itu penggenapan janji untuk kita menerima keselamatan. Maka dari itu firman Allah, nasihat dari seorang rasul, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Kita tidur memang perlu, tapi jangan sampai saudara-saudara, yaitu kita terlena di dalam tidur itu sehingga membuat kita malas. Saudara, sekarang ibadah sudah mulai dibuka. Saudara, kita bisa beribadah bersama-sama. Jangan malas. Kalau engkau sadar bahwa waktunya tidak lama lagi Tuhan akan datang, bangunlah dari tidur. Karena apa? Karena apabila kita yaitu tertidur karena bukan kebutuhan kita, saudara, karena kita pemalas, saudara, firman Allah mencatat pemalas itu dosa. Saudara, pemalas itu dosa. Di dalam kisah pada saat Tuhan yaitu membagikan, yaitu di dalam kisah itu dikatakan seperti seorang yang mau bepergian, ya, dikatakan oleh firman Allah,
Tuhan, yaitu membagi-bagikan talenta atau apa itu ya, di dalam Matius kita lihat ya talenta. Tuhan membagikan talenta itu tujuannya untuk bertambah, berkembang. Dua, tidak menjadi seorang yang terlena jadi tidur dan pemalas. Tetapi yang ketiga dikatakan firman Allah, Matius 25 ayat 26 hingga ayat yang ke-30. Maka jawab tuannya itu, hei kamu hamba yang jahat. Ternyata malas itu jahat. Malas itu kalau dikatakan jahat, dosa enggak saudara? Dosa dikatakan. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Ayat yang ke-29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga ia ada padanya akan diambil daripadanya. Ini hukumannya atau dampaknya kalau kita tidak mau bangun karena bukan sakit, saudara, karena malas, saudara. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kekasih-kekasih Tuhan, kita orang percaya, suara Tuhan hari ini berkata kepada kita semua, jangan terlena di dalam tidur. Saatnya kita bangun dari tidur. Karena apabila kita tidak bangun dari tidur, saudara, mungkinkah kita sakit? Kalau kita sakit pasti ada solusinya tadi. Ya, minta dijamah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan kalau tidak bangun dari tidur karena malas, saudara-saudara, yaitu ada 3 hal yang yaitu terjadi dalam hidup kita. Tanpa sadar kita menjadi penghalang kebangunan rohani kembali. Dan yang kedua, kita yaitu menjadi teman si perusak. Yang ketiga, saudara, kita yaitu tanpa sadar kita menjadi orang yang jahat. Ya, kita orang yang jahat kalau kita menjadi orang yang terus tidur, bukan karena sakit, karena malas. Sebab Bapa yang memanggil kita itu adalah Bapa yang tidak pernah berhenti bekerja. Ya, terus bekerja sampai sekarang. Apakah kita tidak malu? Ya, kekasih-kekasih Tuhan, kebangunan rohani akan terjadi kembali apabila saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan bangunlah dari tidur, bangkitlah dari antara orang mati, maka Yesus akan bercahaya atas kamu. Tuhan memberkati saudara. Sama-sama kita akan tunduk kepala. Mengucap syukur buat pesan firman-Mu Tuhan sore hari ini terhadap kami orang percaya. Bukan saatnya kami tidur karena kami malas. Saatnya kami bangun dari tidur, bangkit
dari antara orang mati, maka Yesus Kristus itu akan bercahaya dalam kehidupan kami. Sehingga melalui cahaya itu, kebangunan rohani dimanapun kami berada akan terjadi. Terima kasih buat pesanmu saat sore hari ini. Dan kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.